Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, kami dari mahasiswa Stiper kuliah kerja nyata yang berada di Desa Gunung Baru Ilir. Ya, di sini kami memperkenalkan diri dari kuliah kerja nyata Stiper, dan di sini saya sendiri Muhammad Aldi. Saya Andi Masa Putra, biasa dipanggil Putra, jurusannya agroteknologi Pak. Dan mungkin teman saya lagi. Nama saya Sandi, bisa dipanggil Sandi, dari jurusan Ilmu Kelautan. Nama saya Martin Sumari, bisa dipanggil Martin, jurusan Teknik Pertanian. Itu pertaniannya. Untuk saya sendiri Pak, nama saya Risdayanti, biasa dipanggil Risda, dari jurusan Ilmu Kelautan. Mungkin barangkali saya juga mengenalkan di sini. Nama saya Mahrum. Saya sebelum di sini sekretaris Desa Peridan dari 95, kemudian sampai 2007 diangkat PNS. Nah, kemudian 2016 saya mutasi di kantor camat di bagian Transit. Kemudian selang beberapa 1 tahun saya dipindah lagi ke TU, kemudian dipindah lagi ke Transit bagian lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian 1 Januari 2020 namanya kita pegawai, sebenarnya sudah kita tolak, ya kan? Kita menolak karena berat tugas jadi selaku PJ Kepala Desa. Tapi suka nggak suka, namanya kita PNS ya dipanggil di mana saja, ya kan? Jadi maka dari situ dari tanggal 1 Januari 2020 saya ditugaskan di sini. Jadi di sini kurang lebih 6 bulan 20 hari karena 6 bulan 22 hari sudah saya di sini karena hari tanggal 22. Nah itu jadi kalau beliau sekretaris desa di sini sama saya, sama karena tapi dia Sangguirang. Tadi saya kan di Peridan 19 dari 95 sampai sekarang sama, tapi dia di sini. Kemudian saya di 2007 dianggap PNS, ya alhamdulillah sampai sekarang. Dia sangat di sini nih beban bagi saya, ya kan? Masyarakatnya banyak sekitar 4.000 orang, ya. Kemudian 26 RT, 5 dusun, 11 BPD-nya. Nah, perlu saya sampaikan dengan kalian semua bahwasanya kalau untuk di sini kan saya bertugas untuk melaksanakan pemilihan BPD dulu yang pertama, karena itu kaitan langsung dengan saya. Tapi alhamdulillah sudah tahapannya sampai sudah ke pengundian nomor peserta, ya, sudah sampai kita. Kemudian lagi bagian tidak langsung bagi saya pemilihan kepala desa seharusnya sudah BPD. Seandainya tidak terkait wabah ini sudah selesai. Jadi bagian tugas saya yang dikirim ke sini itu 1, ya kan, seharusnya sudah saya tinggal di Corona. Maka kemarin saya tanyakan kepada Pak Irwan, apakah ada instruksi baru untuk saya melaksanakan pemilihan BPD ini. Ternyata itu belum bisa. Mungkin itu ya, pada kenalan kita kemarin sudah kita sampaikan dengan teman-teman lainnya. Kemudian yang selanjutnya saya juga mohon maaf dari kalian semua ketika mungkin penyambutan kami tidak sesuai harapan, tempat barangkali tidak di rumah seperti itu aja. Sekali lagi hal-hal itu kami mohon maaf atas barangkali tidak kesempurnaan, ya kan, untuk menyambut kalian semua. Tetapi kami sangat menerima atas keberadaan kita, saling berbagi rasa, berbagi pendapat. Kalau saya jujur aja tidak banyak ilmu pengetahuan, ya. Jadi ya selalu mohon arahan dan bantuan. Pada saya di sini selalu saya nanya, saya
apa adanya yang kita lakukan. Yang ingin kita tanyakan di sini Pak, masalah dampak pandemi di masyarakat sekitar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tidak salahnya kita semua muslim ya. Mohon maaf di luar muslim ya. Pertama-tama, alhamdulillah ya, kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan sehat dan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat beraktivitas melaksanakan kegiatan kita untuk mengabdi masyarakat, manusia dan bangsa. Baik, apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, tadi ditanyakan soal dampak ya kan. Kalau soal dampak sih untuk Kecamatan Sangklirang, khususnya untuk Gonogoro Ilir, yang hanya terdampak itu hanya mungkin bagian kecil. Satu contoh ya, kayak pertukangan, kayak jual kontol. Kenapa? Jual kontol itu biasanya dia diizinkan keluar ke perusahaan. Nah itu yang sedikit agak mengurangi dari penghasilan sehari-hari. Tetapi kalau pertokoan, Pak Sekdes ya, malah saya rasa ekonominya tidak terlalu terdampak, karena orang semua ke sini belanja, orang dari seberang. Yang hanya terdampak pertukangan, penjual kontol. Itu tadi saya sampai di awal bahwasanya mereka itu tadinya bisa berjalan sampai ke Astra, sampai MPI, kemudian sampai ke Susuk. Nah itu nggak boleh masuk. Nah sehingga itu dia menurut saya itu yang sangat mengurangi dari penghasilan kesehariannya. Nah kalau penanggulangan kita di sini dari kurang lebih 3 bulan 10 hari kita melakukan penjagaan pos untuk mendata masyarakat keluar masuk dari pos 1 itu di Ronggang itu kemarin kan, kemudian juga kita di pos 2-nya di pelabuhan. Memang banyak hal yang ditemui di Dapak yang ada dari kesadaran masyarakat cukup kadang saya dari Surabaya baru 1 minggu, tapi temannya menyatakan 3 bulan. Itu yang kita ketemui di lapangan. Tapi alhamdulillah selama ini untuk di Kecamatan Sangklirang khususnya tidak ada sih yang terdampak atau terpapar virus corona. Mungkin itu dulu, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Jadi gini Pak, untuk kemudian kan ini dalam situasi seperti ini nih, hadirnya kami di sini untuk kegiatan KKN, mungkin bagaimana menurut tanggapan atau pandangan dari sekretaris atau bagian kepala desa di sini? Karena kan dalam saat ini nih sangat diperhatikan protokol kesehatan, sedangkan kami yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di sini berasal dari luar semua, walaupun aslinya orang Sangklirang. Nah itu mungkin dari Bapak sendiri atau dari Pak Sekdanya, tanggapannya gimana untuk kehadiran kami di sini KKN? Ya sebenarnya kalau ini kan kita semua ada dari Samarinda ya, ada dari Sangatta ya, tinggalnya kan Samarinda kayak dari Sangatta ya. Sebenarnya kalau sudah Sangatta dulunya memang iya. Kalau orang dari Sangatta itu harus dikarantina, ya kan? Tapi sekarang ada surat edaran dari gubernur bahwasanya ketika orang itu datang dari luar daerah tidak bawa surat rapid test atau swab, ya kan? Nah itu menurut pemahamannya itu harus dikarantina. Nah, tetapi kalau orang di luar daerah daripada Kalimantan Timur, dia bawa surat kesehatan dalam artian tes COVID, tes rapid test itu, bahkan ada swabnya ya kan, itu bolehlah tanpa kita karantina. Tapi kalau kayak kalian semua hanya dari Kutai Timur aja ya kan, saya rasa tidak masalah ya kan untuk hadir di sini. Bahkan kita sangat menerima
atas kehadirannya. Kemudian Pak, untuk sikap tanggap sekretaris daerah atau jajarannya di sini Pak, apa dalam menghadapi pandemi ini, apakah ada sikap-sikap yang diambil untuk meminimalisir penyebaran COVID untuk daerah ini sendiri Pak? Ya salah satunya tadi kita masih ada upaya. Kemarin kita pertemuan di kantor Nyamat hari itu, kita ada penutupan dalam artian normal, tapi bukan artian normal tanpa membatasi sebebas seperti biasa, tetapi maka tetap ada semacam anjuran-anjuran kita akan sosialisasi pada masyarakat bahwasanya ketika keluar rumah wajib dong pakai masker, ya kan, itu salah satunya kemudian. Dan kemudian juga pihak kami sudah pasang spanduk di depan itu. Sebenarnya banyak satu di pasar, masih ada satu itu untuk di pasar, kalau yang bisa kita pasar. Artinya apa? Menurut keterangan di situ, tapi ya harus ada masyarakat ya kan, harus sering cuci tangan, keluar rumah pulang mandi, kan seperti itu ya. Jadi upaya-upaya kita agar kita di sini tidak terkena wabah yang mendunia ya kan, bukan hanya kabupaten aja kan, bahkan ini dunia. Nah, maka kita masih masih khawatir karena kita dengar di berita-berita akan di Jakarta ada 3 kali lipat kenaikan setelah dibebaskan ini ya kan. Makanya kemarin itu ada instruksi Pak Camat, apa namanya, ada mobil ditahan dan ditanya, Pak, ya artinya sudah gimana ya, sudah kita nggak enak. Makanya nanti kita suatu saat kita akan mungkin kita berjalan melihat kondisi di lapangan di pasar ya kan, kita sama-sama mungkin barangkali rekan-rekan semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di lingkungan kami, contohnya di pasar ya kan. Itu menurut kami sementara. Ini Pak, di kecamatannya sendiri Pak, ketika ada orang dari luar daerah masuk ke kecamatan, apakah ada posko tertentu untuk karantina atau di rumah sendiri Pak? Nah, itu kalau kemarin itu dia karantina di rumah masing-masing ya. Contoh saya, anak saya kemarin sudah satu dari Lemka 3 bulan datang, tapi rapid test ya. Kemudian kita lapor di pos kita dianjurkan karantina selama 14 hari. Dan kemudian ada juga dari Jakarta kemarin itu, karena nggak terlalu banyak dari sini kan orang yang datang, tetapi seandainya kemarin itu banyak orang pendatang di luar kita, memang ada kita siapkan itu apa namanya, bekas kantor camat yang lama, dan di situ ada disiapkan tempat karantina, tetapi yang membiayainya adalah pihak keluarga sendiri, mengantarkan makan dan minum. Tapi itu tidak terjadi, selama ini tidak ada terjadi. Nah, mungkin bisa dijabarkan, bisa dijelaskan kondisi daerahnya selama pos ini sudah tidak dipasang lagi untuk menjaga ini kan, keluar masuknya, bisa Pak dari Bapak? Menjaga di desa kita yang hilir pos sama ini dibubarkan itu tetap seperti biasa, hanya kesadaran masyarakat yang susah nih dari luar yang masuk, yang luar tuh jadi bebas kayaknya. Kalau dari masyarakat kita kan keluar rumah pakai masker, nanti kalau dari perpergian yang jauh datangnya mandi kayak gitu tadi. Cuma yang susahnya masyarakat dari luar kan belanjanya di Sangkulirang kebanyakan, beberapa kecamatan tetap masuk. Masalah pencegahan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kan selama 3 bulan 10 hari kurang lebih Ya, kurang lebih sekian. ada pos penjagaan untuk masuk ke wilayah Sangkulirang. Ada 2 pos, yang pertama di Jembatan, Iya. Ronggang, dan yang kedua di Pelabuhan Ya. Pelabuhan Pasar. Ya. Dan mungkin untuk saat ini sudah dibongkar dan tetap kita sudah masuk ke dalam new normal life. Tetap kemana-mana menggunakan masker. Masyarakat dari luar ketika ingin masuk ke kecamatan ada seperti membawa hasil swab test atau hasil rapid test Ya. untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sehat. Ataupun ketika tidak ada, berarti RT ataupun masyarakat melapor ke desa, Ya. dan desa nanti memberitahukan kepada
Puskesmas, yang berkait. pihak yang terkait untuk melakukan pengontrolan. Karena karantina dilakukan di rumah sendiri Pak ya. Sendiri ya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih pada Pak Kepala Desa dan Sekdes telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan informasi tentang wabah COVID di Kecamatan Sengkulirang. Itu sangat bermanfaat bagi kami semua Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kedatangan kami di sini dalam keadaan COVID, kami diadakan kuliah kerja nyata. Dan di sini nama saya Muhammad Aldi dari program studi peternakan. Saya Arisdayanti dari program studi ilmu kelautan. Saya Martinus Mari dari program studi teknik pertanian. Nama saya Aris Sandi dari ilmu kelautan. Saya Andi Iwan Saputra, biasa dipanggil Putra dari program studi agroteknologi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Dusun Lestari Indah mewakili 5 RT sangat menyambut kedatangan adik KKN bermacam jurusan. Ya, pertanyaan adik. Ya, di sini saya ingin pertanyakan tanggapan Bapak mengenai adanya kegiatan kuliah kerja nyata di masa pandemi ini, Pak. Ini Di masa pandemi COVID-19. kerja kedatangan adik. Ya, Kami di Desa Gunabor Ilir, Kecamatan Sangkulirang, sangat berterima kasih dan menyambut kedatangan adik KKN. Jadi kemudian dalam situasi seperti ini kan Pak ya, Ya, dengan adanya kami KKN di sini melihat kondisi setempat masyarakatnya mungkin selama pandemi ini seperti apa Pak? awal pandemi di desa kami, Kecamatan Sangkulirang, awalnya sangat vakum memang. Ya, keadaan ekonomi kami sangat menurun karena di perusahaan diarahkan tidak dibolehkan pulang kampung selama mau Lebaran. Kalau dia pulang kampung dipecat Pak, Bu. Dan juga dia barang sembako didatangkan sendiri ke perusahaan. Jadi kami di ekonomi di pasar-pasar sangat menurun karena dia di warganya di perusahaan-perusahaan tidak dibolehkan turun ke Sangkulirang. Nah, dan juga di Sangkulirang warganya tidak ada berangkat ke Samarinda, ada agak sebagian aja berangkat. Jadi ya, orang yang punya kendaraan, ada yang macet kreditnya, gitu, sangat ya. Yang jual makanan, jarang orang juga makan rumah sendiri, ya sangat terpuruk lah. Yang saya tanyakan di sini masalah penanganan terhadap COVID. Oh, kami sebagai aparat desa, kami mengajukan menangani protokol kesehatan. Ya, seperti kami menyediakan tandon-tandon di masjid, di tempat-tempat mushola lah, tandon, sabun, di areal keramaian seperti pasar, dan kami sering mengadakan kegiatan penyemprotan. Disinfektan Pak. Iya, disinfektan. Ya, ke pasar-pasar, dan berapa bulan, sebulan bisa 2 kali ke pasar. Dan baru-baru ini kami seminggu lalu penyemprotan di tempat ibadah. Ya, sama-sama sebagai dengan adik sekalian kan. Dan tadi juga kami sekarang menegur masyarakat kami supaya pakai masker tadi. Baik Pak, selanjutnya ini mengenai dengan peranan pemerintah ini Pak.
bagaimana peran kepada pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya saya sebagai kepala dusun mewakili 5 RT dan masyarakat kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kami ya pemerintah kami Kutim di sini. Banyak bantuan masyarakat kami melapor banyak bantuan seperti sembako ya sudah berjalan 3 kali terima sembako masyarakat kami, dan ada juga mendapatkan dana tunai BLT 600.000. Ya warga kami khususnya Dusun Lestari Indah sangat berterima kasih ada bantuan ini dari tanggapan dari pemerintah, dan masyarakat kami ya menerima dia. Jadi begini Pak, ini kan mungkin saya sedikit simpulkan aja apa tadi hasil jawabannya dan pertanyaannya. Nah mungkin dari pertama apa tanggapan dusun atau RT mengenai kegiatan KKN kami ini, dan alhamdulillah di dusun atau RT ini menerima dengan sangat baik bahwasanya ada kami KKN dan berterima kasih kepada kami telah melaksanakan KKN di daerah Gunung Baru Ilir ini. Ya. Dan yang kedua mungkin kondisi daerah mengenai di masa pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah meskipun tidak ada yang positif di samping alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang positif, tapi kondisi ekonomi di Kabupaten Sangkulirang ini khususnya Desa Gunung Baru Ilir, daerah pasar itu sangat menurun Pak ya? Ya, ekonominya menurun. Tapi bulan sekarang alhamdulillah karena sudah mulai jalan dia ekonominya, tapi kami tetap mengadakan protokol kesehatan. Dan warga RT kami arahkan bagi warga yang baru datang segera melapor, dan kami melaporkan ke tim kesehatan. Contohnya seperti adik juga kan kita lapor ke tim kesehatan, diperiksa dulu kan, pas sudah tidak negatif ya melaksanakan kegiatan, karena adik kan baru datang dari luar, walaupun warga Sangkulirang tetap diperiksa dulu. Itu berarti bagian dari penanganan COVID. Begitu ya, semua yang datang dari luar ke RT-nya kita arahkan melapor ke tim kesehatan. Ya. Alhamdulillah kami walaupun dusun kami kecamatan kami tidak ada positif corona, tetap kami mengadakan protokol kesehatan, dan kami juga selama berapa bulan mengadakan posko di pelabuhan sama di jembatan, setiap yang masuk diperiksa. Dan yang mungkin yang terakhir peran pemerintah langsung ke masyarakat itu berarti mengenai langsung bantuan tunai langsung. Iya. Contohnya di Pelang ini Pak. Berapa hari seminggu lalu kami sudah menyalurkan dana BLT 600 ke warga yang mendapatkan Pak ya. Iya, ini berjalan sudah 3 bulan. Dan sembako sudah kemarin yang setengah bulan lalu sudah kami salurkan. Sudah urutan ketiga. Berarti selama Covid ini tetap berarti pemerintah nih tetap memberikan bantuan langsung tetap langsung bermacam, dari ada BLT, ada bantuan sembako, tinggal warganya milih gitu. Berarti warga yang memilih maunya tunai sembako. Mungkin itu aja. Dan masyarakat tanggapannya alhamdulillah dia saya mewakili masyarakat, dia berterima kasih kepada pemerintah Kutim. Berarti pemerintah sangat berterima kasih kepada pemerintah Kutai Timur yang telah memperhatikan mereka Pak ya. Memperhatikan walaupun kami tidak ada positif, tapi kami ya terkena dampak ya. Masih terkena dampak meskipun tidak ada yang terdeteksi positif Pak ya. Ya alhamdulillah sekarang mulai berjalan ekonomi karena sudah bisa dibebaskan, sudah kembali ke new normal. Ya, tapi
tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana masih pakai masker? Masker, ya pemerintah juga membagikan masker. Nah mungkin itu aja Pak ya. Oh iya, terima kasih Adek-dek atas kedatangannya dalam keadaan Covid sekarang ini tetap menjalankan KKN masuk kampung kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Bapak, atas sambutan desa, bahwa kami KKN dalam kondisi ini masih diterima dengan baik, masih disambut dengan baik. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Ya, para Pak Dusun, kami sangat berterima kasih kepada Pak Dusun yang telah meluangkan waktunya pada kami. Mungkin itu saja yang bisa kami mengetahui informasi tentang Desa Benobar Ilir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.